Shalom bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan kasih Allah yang dinyatakan melalui panjang sabarnya itu menyertai hidup kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini kita masih berbicara tentang satu topik yang sama, yaitu buah roh kesabaran. Dan firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang kesabaran terambil dari Kolose 3. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesabaran adalah hal yang luar biasa, karena kesabaran adalah karakter yang harus kita miliki sebagai buah roh yang dikaruniakan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar tentang kesabaran dari seorang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Bagaimana kesabaran dan ketekunan yang dia miliki memampukan dia untuk melakukan percobaan sampai ribuan kali. Sehingga pada percobaan yang kesekian ribu, itu dia bisa menemukan suatu penemuan yang luar biasa, yang memberikan dampak yang besar, penemuan yang besar. Bagaimana penerangan yang kita nikmati pada saat ini, itu adalah hasil penemuan daripada Thomas Alva Edison. Bapak Ibu, Saudara, di rumah kami, anak kami yang paling kecil itu kalau dia disuruh oleh mamanya, sementara dia melakukan sesuatu pekerjaan atau sedang bermain, maka yang seringkali diucapkan olehnya adalah sabar ma, sabar, sabar ma, sabar. Artinya dia meminta mamanya untuk bersabar sebelum dia menuruti keinginan mamanya. Bapak Ibu Saudara, respon daripada anak saya ini memberikan rema tersendiri bagi saya. Bagaimana kesabaran itu memiliki peranan penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Orang tua dalam membesarkan anaknya, mendidik, mengasihinya, itu harus penuh dengan kesabaran. Sampai anaknya menjadi besar, kesabaran orang tua itu akan membuahkan hasil. Bagaimana anak-anaknya akan menjadi pribadi yang bermanfaat, terutama bagi orang tua. Juga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan terutama adalah mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Seringkali kita berbeda pendapat, berbeda prinsip, berbeda pandangan. Nah, kalau kita tidak mengedepankan kesabaran, kalau kita mengedepankan ego kita masing-masing, maka seringkali yang akan terjadi adalah hubungan yang rusak, hubungan yang hancur. Namun ketika kita memiliki kesabaran di dalamnya, maka kita akan mengerjakan sesuatu hal yang besar bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ketika kita melayani orang lain yang belum mengenal Tuhan dengan penuh kesabaran, maka kesabaran yang kita miliki akan membuahkan hasil. Allah akan mengerjakan hal yang luar biasa. Orang yang belum mengenal Tuhan, itu bisa mengenal Tuhan dan mendapatkan kekekalan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya sabar adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Orang yang sabar tidak akan pernah menyimpan dendam, tidak akan menyimpan kepahitan, tidak akan menyimpan kesalahan orang lain, tetapi penuh dengan pengampunan terhadap orang lain. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dengan kesabaran terhadap orang lain. Karena kesabaran yang kita kerjakan, kesabaran yang kita lakukan, maka Allah sanggup mengerjakan hal yang besar melalui kesabaran itu bagi orang lain. Mari kita mengerjakan keselamatan kita hari demi hari dengan penuh kesabaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.